Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelumnya kami dari kelompok 7 kelas C2 Farmakologi Molekuler. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan salah satu reseptor, yaitu reseptor PPAR, atau Peroxisome Proliferators Activate Receptors. Jadi, di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu Muhammad Alif Nur Fauzan, Ulfa Yuningsi, dan juga Sri Seminarwati. Pendahuluan. Regulasi transkripsi DNA dilakukan oleh keluarga reseptor yang disebut reseptor inti atau nuklear reseptor, di mana reseptor ini memiliki dua tempat ikatan, yaitu tempat ikatan dengan hormon atau ligan dan tempat ikatan dengan bagian spesifik DNA yang dapat secara langsung mengaktifkan transkripsi gen. Next. Salah satu reseptor intraseluler atau reseptor inti yaitu peroxisome proliferator active receptor atau disingkat PPR. Dinamakan demikian karena reseptor ini diaktifkan oleh suatu ligan yang dapat menginduksi proliferase peroksisom di hepar, yaitu suatu organel yang terlibat dalam oksidasi asam lemak. Untuk gambarnya bisa dilihat pada slide, ada anatomy of the peroxisome, ada juga plasma membran, lipid. Next. Ligan tersebut merupakan golongan fibrat, suatu senyawa yang berefek hipolipidemik. Reseptor PPR terdiri atas 3 subtipe, ada alfa, beta, delta, dan gamma, dan masing-masing memiliki ligan, gen target, dan fungsi biologis yang berbeda. Sebagai contoh, poin pertama, eicosanoid leukotriene B4 adalah ligan bagi PPR alfa. Prostaglandin Y2 adalah ligan untuk PPR gamma. Reseptor PPR dapat terekspresi bersama dalam suatu ligan atau jaringan meskipun konsentrasinya bervariasi. PPR banyak terekspresi pada sel hati, sel otot jantung, sel usus, dan sel tubulus proksimal ginjal. PPR beta terekspresi di banyak sel dan terkadang terekspresi lebih tinggi daripada PPR alfa dan gamma. PPR gamma terutama terekspresi pada jaringan adiposa, epitelium usus besar, dan makrofag. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ulfa. Nah, reseptor-reseptor PPAR, baik itu PPR alfa, PPR beta, dan juga PPR gamma ini diaktifasi oleh yang namanya asam lemak tidak jenuh. Untuk bisa memberikan efek seperti mengontrol berbagai macam target gen yang bisa terlibat dalam homeostasis lipid dan juga glukosa. Nah, semua reseptor PPAR tadi berada dalam bentuk dimer atau kompleks dengan suatu protein lain, yaitu protein tersebut disebut dengan retinoid X receptor atau RXR. Untuk lebih jelasnya pada gambar berikut. Nah, di sini tadi reseptor PPAR ini bentuknya dimer, artinya dia berikatan dengan atau dia bersama dengan protein lain yang disebut dengan retinoid X receptor atau RXR. Jadi di sini bisa dilihat PPR dan juga RXR. Nah, terkait dengan mekanisme aktivasi reseptor, di mana sebelumnya signaling reseptor PPAR ini diregulasi oleh suatu jenis protein yang biasa disebut dengan kofaktor. Kofaktor ini terdiri atas suatu koaktivator dan juga korepresor. Nah, jika ikatan dengan koaktivator ini berikatan dengan PPAR, maka dia akan mengaktifkan reseptor. Sedangkan ikatan dengan korepresor, maka dia akan memberikan aktivitas atau dia akan mengaktifkan dari aktivitas reseptor.
Nah, jika PPAR berikatan dengan ligannya, bisa dilihat ini merupakan ligan jika dia berikatan dengan PPAR, baik itu alami maupun sintetik, maka reseptor ini menjadi teraktivasi dan mengikat suatu elemen respon hormon yang disebut dengan peroksisom elemen respon, atau disebut dengan PPRE yang spesifik bagi reseptor PPAR. Nah, setelah kompleks ini berikatan dengan suatu koaktivator, maka ia akan aktif mengatur transkripsi gen yang kemudian akan menghasilkan efek-efek biologis tertentu, seperti uh, proliferasi peroksisom, kemudian meningkatkan metabolisme asam lemak, dan juga homeostasis lipid. Kemudian, jika dia berikatan dengan reseptor PPAR gamma, maka yang terjadi adalah diferensiasi adiposit, homeostasis glukosa dan juga insulin, serta fungsi makrofag. Kemudian jika dia berikatan dengan PPAR beta, maka akan memberikan efek berupa metabolisme asam lemak dan juga homeostasis lipid. Nah, beberapa protein yang telah teridentifikasi sebagai koaktivator bagi reseptor PPAR antara lain itu adalah CREB binding protein atau CPB, kemudian P300, steroid reseptor koaktivator 1 atau SRC1, PPR binding protein atau PBP, dan juga PPRG koaktivator 1 atau PGC1. Sedangkan contoh koreseptor adalah SMRT atau silencing mediator for retinoid and thyroid hormone receptor. Nah, PPR alpha ini merupakan target aksi bagi obat-obat golongan fibrat, yaitu suatu golongan obat penurun kolesterol seperti obat klorofibrat dan juga gemfibrozil. Sedangkan pada PPR gamma dapat menjadi target bagi obat-obat golongan TZD atau thiazolidinedion, yaitu suatu obat antidiabetes yang bekerja meningkatkan sensitivitas dari insulin. Nah, hal ini menimbulkan spekulasi bahwa selain berperan dalam metabolisme lemak dan juga diferensiasi sel adiposa, aktivasi dari PPR gamma juga dapat meningkatkan sensitivitas dari insulin, tapi mekanismenya sampai saat ini belum diketahui dengan pasti. Kemudian terkait dengan mekanismenya, ini ada beberapa spekulasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada beberapa dugaan mengenai mekanisme tersebut. Yang pertama, aktivasi PPR gamma oleh golongan thiazolidinedion meningkatkan sintesis, upregulate sejumlah protein yang berperan dalam transduksi signal reseptor insulin, yaitu IRS1 atau insulin reseptor substrat, dan subunit fosfatidilinositol 3 kinase, yang semuanya dilaporkan berperan dalam meningkatkan aktivitas glutamat suatu transporter glukosa. Yang kedua, aktivasi PPR gamma mungkin mempengaruhi ekspresi gen yang meregulasi sintesis protein yang terlibat dalam sensitivitas insulin, yaitu meningkatkan kadar adiponektin 30 dan menurunkan kadar resistin. Adiponektin adalah suatu protein yang berasal dari sel adiposit yang berdiferensiasi sehingga memiliki efek meningkatkan aksi insulin. Sementara itu, resistin juga berasal dari sel adiposit dilaporkan berkaitan dengan resistensi insulin. Next. Beberapa obat antidiabetes yang bereaksi pada PPR gamma yang telah dikembangkan adalah golongan thiazolidinedion atau disebut juga glitazon, antara lain traglitazon, pioglitazon, siglitazon, dan resiglitazon. Obat golongan ini memiliki mekanisme kerja dengan cara berikatan dengan reseptor PPR gamma, kemudian mempengaruhi ekskresi gen yang meregulasi sintesis protein yang disekresikan oleh sel adiposit. Selain itu, aktivasi PPR gamma oleh golongan glitazon akan mendownregulasi resistin, yaitu faktor resistensi insulin, dan mengupregulasi adiponektin yang meningkatkan sensitivitas insulin. Efek ini sangat berperan dalam mengurangi keparahan diabetes. Next. Selain itu, golongan glitazon juga mempengaruhi metabolisme lipid.
di mana mekanismenya dengan cara meningkatkan lipolisis trigliserida jenis very low density lipoprotein atau VLDL, sehingga dapat menurunkan trigliserida dan meningkatkan kolesterol HDL. Oleh karena itu, obat golongan thiazolidinedion sekarang menjadi alternatif pengobatan pada diabetes tipe 2 dengan obesitas, terutama yang mengalami resistensi insulin. Ya, itulah tadi penjelasan terkait dengan reseptor PPAR dari kelompok 7. Barangkali jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.